para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenankan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapa dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK nombor 15/2020, rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan tanggal 23 April 2024 antara lain telah menunjuk saya untuk memimpin jalannya rapat ini. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang perseroan yang kami hormati. Untuk menyelenggarakan rapat ini, perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada OJK dengan tembusan-tembusan kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nombor 021-FKSFS-OJK-COCSET CC-WI-424 tertanggal 16 April 2024. Nombor 2, menyampaikan pengumuman rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan dan situs web penyedia e-rules melalui aplikasi EasyKese pada tanggal 23 April 2024. Nombor 3, melakukan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web BIA, situs web perseroan dan situs web penyedia e-rules melalui aplikasi EasyKese pada tanggal 8 Mei 2024. Selanjutnya, sebelum saya membuka rapat berkaitan dengan ketentuan persyaratan mengenai kuorum kehadiran yang harus dipenuhi agar rapat dapat terselenggara dengan sah untuk membicarakan dan mengambil keputusan untuk masing-masing mata acara rapat, perlu saya tanyakan kepada Ibu Notaris Emira Fauzia Karyana, SHMKN Notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat, mengenai berapa jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan apakah jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan rapat. Terima kasih pemimpin rapat yang saya hormati. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dengan mengingat seluruh mata acara untuk rapat, dapat diketahui bahwa untuk seluruh mata acara rapat ini berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT, dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15 tahun 2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pemimpin rapat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang terhormat, setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, berdasarkan daftar pemegang saham perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinar Tamagunita, serta setelah memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam rapat ini adalah mewakili sebanyak 7.232.468.204 saham atau mewakili 77,67% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah. Dan oleh karenanya, persyaratan quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Sebagaimana telah kita dengar bersama dari Ibu Notaris, quorum untuk rapat ini telah terpenuhi dan oleh kerana sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan yang berlaku sebagaimana disampaikan oleh Ibu Notaris tadi,
rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumaat, tanggal 31 Mei 2024 dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat ini. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan rapat ini dibuka secara resmi pada pukul 9.39 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK nombor 15/2020 dalam rapat ini akan didahului dengan penyampaian secara ringkas mengenai kondisi umum perseruan. Para pemegang saham yang terhormat, dalam kesempatan ini saya atas nama seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT FKS Food Sejahtera Tbk ingin menyampaikan terima kasih dan atas kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham dan seluruh stakeholder terhadap perseruan. Kepercayaan ini sangat berarti dan telah menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan kita menjalani tahun 2023 dengan baik. Dukungan yang konsisten dari para pemegang saham telah memberikan semangat dan motivasi bagi perseruan untuk terus bekerja, menghadapi tantangan dan meraih berbagai pencapaian yang positif. Kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham serta stakeholder perseruan telah membuahkan hasil yang baik di mana berdasarkan laporan kewangan audited yang berakhir pada 31 Disember 2023, laba usaha perseruan mencatatkan turnaround dari rugi 27,51 miliar di tahun 2022 menjadi laba rupiah 76,48 miliar di tahun 2023. Sejalan dengan itu, perseruan berhasil mencatat pertumbuhan laba bersih yang kuat sebesar 130%, 0,15 menjadi 18,8 miliar dari kerugian 62,36 miliar di tahun sebelumnya. Terkait dengan good corporate governance, Dewan Komisaris mengamati bahawa sepanjang tahun 2023, perseruan telah melakukan good corporate governance dengan baik. Perseruan telah melakukan kewajipan pelaporan secara tepat waktu. Selain itu, seluruh komite dan perseruan telah menjalankan tugas mereka dengan baik dan secara optimal, telah mendukung kinerja Dewan Komisaris Perseruan. Sebagai penutup, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan dan mitra bisnes perseruan yang telah bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi dan tujuan perseruan. Tanpa dedikasi dan komitmen mereka, perseruan tidak akan mencapai posisi yang kita nikmati saat ini. Demikianlah terima kasih sekilas gambaran umum perseruan. Atas Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Demikianlah paparan singkat mengenai kondisi umum perseruan. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahawa sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, mata acara rapat adalah sebagai berikut. Nombor 1, persetujuan laporan tahunan dan laporan kewangan tahunan. Nombor 2, persetujuan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik. Nombor 3, penetapan gaji honorarium dan atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun 2024. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseruan serta para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan pemanggilan rapat ini, mata acara pertama rapat adalah persetujuan laporan tahunan dan laporan kewangan tahunan. Saya mempersilakan Bapak Gary Mustika selaku Direktur Utama Perseruan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Atas nama direksi, saya sampaikan secara garis besar laporan tahunan PT FKS Food Sejahtera Tbk untuk tahun 2023. Adapun laporan lengkap dapat Bapak dan Ibu lihat pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan 2023 yang sudah kami publikasikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, baik yang hadir secara fisik maupun yang mengikuti secara virtual. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat, yang saya hormati para pemegang saham, Dewan Komisaris,
dan Direksi Perseroan. Izinkan saya atas nama seluruh jajaran Direksi Perseroan untuk menyampaikan laporan kinerja Perseroan untuk tahun 2023. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, berkat kerja keras dan dedikasi kita semua, Perseroan berhasil mencapai titik balik yang signifikan dalam laba usaha. Dari kerugian sebesar 27,51 miliar pada tahun 2022 menjadi laba sebesar 76,48 miliar pada tahun 2023. Sejalan dengan itu, Perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang luar biasa sebesar 130,15% mencapai 18,8 miliar dari kerugian sebelumnya 62,36 miliar di tahun sebelumnya. Perseroan menyadari pentingnya memiliki jaringan distribusi yang kuat untuk menjangkau pelanggan secara efisien dan memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, kami fokus pada perluasan jaringan distribusi. Fokus strategis ini bertujuan untuk memperkuat kehadiran Perseroan di pasar dan meningkatkan aksesibilitas kepada konsumen. Pada tahun 2023, Perseroan terus berkomitmen pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dengan mengintegrasikannya ke dalam budaya organisasi, operasional, dan proses pengambilan keputusan. Hal ini dilaksanakan melalui rapat internal dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris untuk membahas perkembangan kinerja Perseroan dan isu-isu strategis lainnya untuk memastikan Perseroan tetap berada di jalur yang benar. Sebagai penutup, saya atas nama direksi ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menghadapi tantangan dan mendorong keunggulan kinerja. Kami juga berterima kasih kepada Dewan Komisaris serta atas nasihat dan arahan mereka sepanjang tahun, serta kepada para pelanggan, mitra bisnis, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya atas kesetiaan, kerjasama, serta dukungan yang telah berperan penting dalam pencapaian tujuan dan kinerja kami. Terima kasih Bapak Gary Mustika atas penyampaian laporan tahunan 2023 Perseroan. Melengkapi laporan tahunan ini, selanjutnya kami sampaikan secara garis besar laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. Adapun laporan lengkap dapat Bapak dan Ibu lihat pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan 2023 yang sudah kami publikasikan. Para pemegang saham yang terhormat, pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya atas nama Dewan Komisaris menyampaikan laporan mengenai tugas dan tanggungjawab kami dalam mengawasi kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh direksi sepanjang tahun 2023. Sebagai bahagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen direksi dalam mencapai pertumbuhan laba bersih yang substansial di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2023. Melalui pengambilan keputusan strategis, manajemen risiko yang bijaksana dan peningkatan efisiensi operasional, direksi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja kewangan dan pencapaian nilai pada para pemegang saham ini. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Perseroan mencatatkan turnaround pada laba usaha dari kerugian sebelumnya sebesar 27,51 miliar di tahun 2022 menjadi laba sebesar 76,48 miliar di tahun 2023. Sejalan dengan itu, Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang kuat sebesar 130,15% menjadi 18,8 miliar dari kerugian 62,36 miliar di tahun sebelumnya. Dewan Komisaris menilai bahawa Perseroan telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan pelaku etis dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Kami melihat bahawa Perseroan telah memiliki struktur kebijaksanaan dan
prosedur yang mendukung tata kelola yang baik di seluruh tingkatan organisasi. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris baik melalui rapat bersama maupun masukan-masukan yang diberikan kepada direksi melalui rapat-rapat gabungan, Dewan Komisaris dan direksi secara regular telah diperhatikan dengan baik. Selain itu, masukan dan diskusi yang disampaikan melalui komiti-komiti yang ada seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko telah berjalan dengan baik sehingga menghasilkan output yang diharapkan. Sebagai penutup, atas nama seluruh jajaran Dewan Komisaris, kami ingin menyampaikan harapan besar kami kepada direksi. Kami yakin bahawa dengan dedikasi, kerja keras dan komitmen yang terus-menerus, direksi akan mampu mencapai dan bahkan melampaui hasil yang telah kita semua harapkan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekarang marilah kita masuk ke bahagian terakhir mata acara rapat, iaitu persetujuan tahunan dan laporan kewangan tahunan. Sebagaimana kita lihat laporan tahunan dan laporan kewangan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Disember 2023 yang tidak hanya memuatkan laporan dari direksi, namun juga laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan kewangan tahunan serta hal-hal yang telah dilaporkan dalam laporan tahunan perseruan yang telah disampaikan kepada pihak otoritas dan publik melalui media resmi otoritas terkait melalui surat perseruan nombor 013-CS-3-24 perihal laporan kewangan tahunan 2023 tanggal 28 Maret 2024 junto nombor 022 CS-CS-4-2024 tanggal 30 April 2024 perihal laporan penyampaian laporan tahunan dan keberlanjutan. Sementara itu, laporan kewangan tahunan telah dimuat di harian kontan pada tanggal 30 April 2024. Website perseruan dan website otoritas terkait tersebut telah pun diaudit oleh Perwantono Sungkoro dan Suja, Ernst & Young Indonesia dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana yang dapat dibaca dalam buku laporan tahunan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. Nombor 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan direksi mengenai jalannya usaha perseruan dan tata usaha kewangan perseruan untuk tahun buku berakhir pada 31 Disember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan kewangan perseruan termasuk di dalamnya neraca perhitungan laba rugi perseruan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Disember 2023 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen kantor akuntan publik Perwantono Sungkoro dan Suja Ernst & Young Indonesia dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perseruan. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseruan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Disember 2023. Nombor 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tugas sepenuhnya acquit at discharge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan, pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Disember 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseruan serta para undangan yang kami hormati. Selanjutnya, kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseruan yang lain mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilakan untuk menunjukkan pertanyaan sesuai dengan prosedur pada mata acara rapat sebelumnya. Sebab kita ada satu pertanyaan dari sini, Pak Gary Mustika untuk membantu. Ya.
Terima kasih, kami telah menerima satu pertanyaan dari nama pemegang saham, yaitu Bapak Paulus Suharyono Rahmat. Di mana pertanyaannya adalah sebagai berikut. Selama ini perusahaan mengalami penurunan penjualan dikarenakan distribusi problem dengan adanya KLBI baru, kenapa penggunaan dana tidak difokuskan untuk perbaikan distribusi seperti pembelian armada mobil Colt L300 dan juga sewa gudang? Terima kasih kami ucapkan atas pertanyaan ini, dan untuk menanggapi pertanyaan ini, seperti yang telah kami uraikan bahwa fokus daripada perseroan adalah untuk memperbaiki distribusi serta accessibility daripada konsumen untuk produk-produk daripada perseroan. Tentunya selaku prinsipal kami berhubungan bisnis langsung dengan distributor kami, terutama distributor utama kami, berdasarkan kesepakatan serta ambisi daripada perseroan kami sebagai prinsipal untuk mencapai objektif daripada perusahaan. Mengenai yang disampaikan di sini, perlu kami sampaikan bahwa kerjasama secara intensif kami dengan distributor kami itu diselaraskan dengan apa yang menjadi target daripada kami sebagai prinsipal. Dan dapat disampaikan di sini bahwa tanggapan daripada para pemangku jabatan daripada perusahaan distribusi yang kami gunakan itu adalah positif. Dan kalau kita lihat apa yang dipertanyakan di sini, ini adalah sangat relevan dan juga menjadi hal yang kami sampaikan, dan telah terjadi perbaikan-perbaikan infrastruktur, investasi yang diperlukan untuk mendukung daripada misi perusahaan kami selaku prinsipal. Selama ini apa yang disampaikan ditanggapi dengan baik, termasuk perbaikan infrastruktur gudang menggunakan WMS, yaitu Warehouse Management System, serta TMS, yaitu Transportasi Management System. Perbaikan-perbaikan tersebut adalah kembali lagi adalah selaras dengan keinginan kami selaku prinsipal. Semoga apa yang dilakukan ini dapat terus berkembang, dan kami selaku prinsipal akan terus mengawal kebutuhan-kebutuhan kami yang disediakan oleh distributor kami. Demikian yang dapat kami sampaikan atas pertanyaan ini. Terima kasih Pak Pemimpin Rapat. Terima kasih Bapak Kiari Mustika. Apa yang mana Pak? Apa ini? Sebentar ya, kami berusaha membaca dan memahami pertanyaan. HPP-nya, harga pokok produksinya itu lebih baik. Mohon penjelasan apa saja yang menurunkan Alhamdulillah. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Bapak Ben Sugipto ya. Mohon maaf Bu, bila mohon maaf kami- sebentar, kami sedang cek dulu apakah Ben Sugito tadi sudah terdaftar di dalam. oke. Sebentar ya Bu. Oh, Benjamin.
Quorumnya udah dibacakan. Ya, Pak Irang. Irang ngomong orangnya. Pak Benjamin Sugito, maaf Pak, tadi Bapak sudah melewati meja registrasi pendaftaran? Sudah ya? Sudah ya Pak ya? Oke. Baik, Bu Sukawati, sudah kami cek betul bahwa Bapak Benjamin Sugito pemilik dari 862.000 saham, 662.000 saham, nanti kami akan koreksi kehadirannya. Terima kasih Bu Suka. Bisa dilanjutkan. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan beliau adalah ada efisiensi di harga pokok produksi dari 1,35 triliun menjadi 1,138 triliun. Mohon penjelasan apa saja yang menurunkan harga pokok produksi tersebut. Ya, jadi sudah pasti dari kami itu banyak hal yang dilakukan di sepanjang tahun 2023. Salah satunya adalah porsi biaya yang cukup signifikan adalah harga pokok produksi. Jadi kita melakukan apa yang kita sebut cost optimization. Contohnya misal sebelumnya packagingnya itu melebihi standar, sangat-sangat packaging ya, kayak box segala macam. Nah, itu salah satu bentuk cost optimization. Terus bagaimana cara kerja yang lebih baik, yang lebih cepat, seperti itu sih Pak. Dan inovasi kita juga dibantu oleh research and development untuk melakukan inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Tentu ada itu faktor dari internal ya. Nah, faktor eksternal juga di tahun 2023 ada perbaikan dari harga bahan baku. Nah, hal-hal seperti itu yang mengakibatkan secara harga pokok produksi tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022. Demikian Pak. Terima kasih. Dari pemegang saham, apakah ada pertanyaan lagi? Ada ya. Baik. Dari pemegang saham sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseruan serta para undangan yang kami hormati, dengan selesainya acara tanya jawab, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam mata acara pertama dari rapat tersebut atas dasar mesyuarat untuk mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham. Untuk memastikan hal tersebut apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang sudah terisi kepada petugas rapat atau dinyatakan ketidaksetujuannya atau suara abstain tersebut menggunakan aplikasi EasyKese untuk dihitung oleh notaris. Dari sistem EasyKese dan atau dari pemegang saham yang hadir, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan juga suara abstain. Oleh kerana ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseruan yang keberatan dan atau memberikan suara abstain sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara mesyuarat untuk mufakat, maka kami mohon kepada notaris untuk melakukan penghitungan suara. Selanjutnya kami mohon agar hasil penghitungan dapat disampaikan kepada rapat. Kepada Biro Administrasi Efek dan notaris dipersilakan melakukan penghitungan suara.
Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat dan para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Berdasarkan penghitungan suara akumulasi antara suara yang telah diberikan melalui sistem easy kesei dan suara yang diberikan secara langsung dalam rapat yang telah dilakukan, maka dapat kami sampaikan bahwa 1. Sebanyak 0 saham dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan tidak setuju. 2. Sebanyak 8.2.500 saham dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara abstain. Dan 3, sebanyak 7.224.465.704 saham dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju. Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7.232.468.204 saham atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara pertama rapat ini. Demikian penjelasan kami atas hasil penghitungan suara. Selanjutnya rapat saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka dengan demikian rapat berdasarkan suara terbanyak memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan untuk mata acara pertama rapat ini, iaitu 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha kewangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Disember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan kewangan perseroan termasuk di dalam neraca dan perhitungan laba atau rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Disember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Suja, Ernst & Young Indonesia, dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perseroan. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Disember 2023. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya equit at discharge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Disember 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Tibalah saatnya kita memasuki mata acara kedua rapat, iaitu persetujuan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahawa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Suja, Ernst & Young Indonesia yang telah mengaudit laporan kewangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Disember 2023. Selanjutnya, untuk audit laporan kewangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Disember 2024, perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan terdaftar di OJK. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik dengan kriteria independen dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan kewangan perseroan tahun buku yang berakhir 31 Disember 2024 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain termasuk honorarium sehubungan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik tersebut termasuk pemberhentiannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kedua rapat ini.
kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur pada mata acara rapat sebelumnya. Dari pemegang saham yang hadir dan atau dari sistem Easy Kese tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dengan selesainya acara tanya jawab, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam mata acara kedua dari rapat tersebut atas dasar mesyuarat untuk mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham. Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang sudah terisi kepada pemegang saham rapat atau menyatakan ketidaksetujuan dan atau suara abstain tersebut menggunakan aplikasi Easy Kese untuk dihitung oleh notaris. Dari sistem Easy Kese dan atau dari pemegang saham yang hadir terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain dan juga suara tidak setuju. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh kerana ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseruan yang berkeberatan dan atau memberikan suara abstain sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, maka kami mohon kepada notaris untuk melakukan penghitungan suara. Selanjutnya kami mohon agar hasil penghitungan dapat disampaikan kepada rapat. Kepada Biro Administrasi Efek dan notaris dipersilakan melakukan penghitungan suara. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat dan para pemegang saham. Berdasarkan penghitungan suara akumulasi antara suara yang telah diberikan melalui sistem Easy Kese dan juga suara yang diberikan secara langsung dalam rapat yang telah dilakukan, maka dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 8.2.500 saham dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara abstain. Lalu sebanyak 739.000 saham dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah memberikan suara tidak setuju, dan sebanyak 7.223.788.704 saham dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan suara setuju. Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7.231.791.204 saham atau 99,98% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara kedua rapat ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka dengan demikian rapat berdasarkan suara terbanyak memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan untuk mata acara kedua rapat ini, iaitu memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseruan untuk menunjuk akauntan publik dan atau kantor akauntan publik dengan kriteria independen dan terdaftar di OJK
yang akan mengaudit laporan kewangan perseroan tahun buku yang berakhir 31 Disember 2024 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium sehubungan penunjukan akauntan publik dan atau kantor akauntan publik tersebut, termasuk pemberhentiannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseruan serta para undangan yang kami hormati. Tibalah saatnya kita memasuki mata acara ketiga rapat, iaitu penetapan gaji, honorarium dan atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati, dengan memperhatikan ketentuan pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseruan terbatas dan pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseruan, maka diusulkan dalam rapat ini jumlah gaji dan atau honorarium anggota Dewan Komisaris Perseruan untuk tahun 2023 tidak melebihi 2% dari total pendapatan kotor perseruan tahun 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseruan terbatas dan pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mana wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional perseruan sehari-hari maupun kondisi kewangan perseruan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseruan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota direksi perseruan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya usulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui dan menetapkan gaji dan atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseruan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebanyak-banyaknya tidak melebihi 2% dari total pendapatan kotor perseruan tahun 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dan memperhatikan masukan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseruan untuk menetapkan gaji dan atau tunjangan bagi anggota direksi perseruan dengan memperhatikan masukan atau rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseruan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseruan serta para undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseruan yang ingin mengajukan pertanyaan dengan mata acara ketiga rapat ini kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan dan atau tanggapan dipersediakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur pada mata acara rapat sebelumnya. Dari sistem Easy Kesei dan dari pemegang saham yang hadir tidak terdapat pertanyaan, Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati, dengan selesainya acara tanya jawab, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan secara musyawarah dan mufakat. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat apakah usul yang diajukan dalam mata acara ketiga dari rapat tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham. Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain,
maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat atau menyatakan ketidaksetujuan dan atau suara abstain tersebut menggunakan aplikasi EasyKeseh untuk dihitung oleh notaris. Dari sistem EasyKeseh dan atau dari pemegang saham yang hadir, terdapat pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan juga suara abstain. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Oleh kerana ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang berkeberatan dan atau memberikan suara abstain sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, maka kami mohon kepada notaris untuk melakukan penghitungan suara. Selanjutnya kami mohon agar hasil penghitungan dapat disampaikan kepada rapat. Kepada Biro Administrasi Efek dan notaris dipersilakan melakukan penghitungan suara. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat dan para pemegang saham. Berdasarkan penghitungan suara akumulasi antara suara yang telah diberikan melalui sistem EasyKeseh dan suara yang diberikan secara langsung dalam rapat yang telah dilakukan, maka dapat kami sampaikan bahwa 1. Sebanyak 760.000 saham dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan tidak setuju. 2. Sebanyak 8.2.500 saham dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan memberikan suara abstain. Dan 3. Sebanyak 7.223.767.704 saham dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan setuju. Oleh karena pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7.231.770.204 saham atau 99,98% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan untuk mata acara ketiga rapat ini. Demikian penjelasan kami atas hasil penghitungan suara. Selanjutnya rapat saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka dengan demikian rapat berdasarkan suara terbanyak memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan untuk mata acara ketiga rapat, iaitu menyetujui dan menetapkan gaji dan atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta keseluruhan untuk tahun buku 2023 sebanyak-banyaknya tidak melebihi 2% dari total pendapatan kotor Perseroan tahun 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan masukan atau rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau tunjangan bagi anggota direksi Perseroan dengan memperhatikan masukan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Dengan diambilnya keputusan mata acara terakhir, selanjutnya saya meminta Ibu Notaris untuk membacakan keseluruhan keputusan yang telah diambil dalam rapat ini. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Para pemegang saham yang kami hormati, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini Jumat, tanggal 31 Mei 2024 telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut. Untuk mata acara pertama, 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya atau Ernst & Young Indonesia, dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan berkelanjutan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau acquit at discharge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Untuk mata acara kedua, memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik dengan kriteria independen dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain termasuk honorarium sehubungan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik termasuk pemberhentiannya. Untuk mata acara ketiga, 1. Menyetujui dan menetapkan gaji dan atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebanyak-banyaknya tidak melebihi 2% dari total pendapatan kotor perseroan tahun 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan masukan atau rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau tunjangan bagi anggota direksi perseroan dengan memperhatikan masukan atau rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ini telah selesai dan selanjutnya saya akan menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada pukul 10.28 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih.